Assalamualaikum teman-teman. Nah, kali ini aku dapat tugas dari dosen kuliah aku. Kita diinstruksikan untuk mengkritisi video tentang pendidikan gitu. Jadi, aku kali ini memilih topik tentang sistem pendidikan terbaik di dunia. Sebelumnya kan kita diinstruksikan untuk membuatnya dari YouTube ya kan. Dari YouTube kita harus nyari video dari YouTube baru kita kritisi gitu. Nah, aku itu kebetulan aku ngambil 2 video sebagai referensi aku untuk membuat tugas aku ini. Jadi video yang ini dan video yang ini. Nanti linknya bakalan aku share di deskripsi. Oke, kita mulai saja. Sistem pendidikan terbaik di dunia ini berdasarkan pengamatan secara individu ya. Jadi saya sendiri yang mengamati melalui video YouTube yang nanti saya letakkan di kolom deskripsi. Yang pertama yang saya bahas adalah konteks terkait. Di sini saya akan membahas 5 konteks. Yang pertama adalah 10 negara dengan sistem pendidikan terbaik. Yang kedua, faktor yang membuat pendidikan maju. Yang ketiga, sistem pendidikan ideal. Yang keempat, sistem pendidikan di Finlandia. Dan yang kelima adalah kesimpulan. Oke, kita masuk saja. Topik yang pertama adalah 10 negara dengan sistem pendidikan terbaik. Yang seperti di layar, di bawah itu adalah link YouTube yang telah saya cantumkan. Oke, yang kita urutkan dari urutan terbesar ya. Yang pertama adalah Finlandia, yang kedua adalah Inggris Raya, yang ketiga adalah Belanda, yang keempat adalah Polandia, yang kelima adalah Irlandia, yang keenam Kanada, yang ketujuh Jepang, yang kedelapan Korea Selatan, yang kesembilan Singapura, dan yang maksud kami yang kesembilan adalah Hong Kong, dan yang kesepuluh adalah Singapura. Nah, 10 negara dengan sistem pendidikan terbaik ini adalah berdasarkan dari International Student Assessment ya. Jadi setiap riset itu berbeda-beda. Tapi karena dengan patokan video yang sebelumnya, video tersebut berpatokan pada International Student Assessment. Jadi lebih jelasnya mengapa pendidikan ke 10 negara ini menjadi pendidikan terbaik, kalian bisa lihat di video yang telah saya cantumkan. Oke, yang kedua adalah faktor-faktor yang membuat pendidikan maju. Faktor-faktor yang membuat pendidikan maju diantaranya adalah guru yang berkualitas. Para guru yang dipekerjakan oleh negara-negara di atas adalah guru-guru dengan kualitas terbaik dan berkompeten di bidangnya. Jadi negara-negara maju biasanya memperbaiki pendidikan mereka dengan cara memperkerjakan guru-guru yang benar-benar udah teruji dan profesional dalam mendidik. Yang kedua adalah fasilitas-fasilitas yang mendukung. Dengan adanya fasilitas yang memadai, membuat sistem pendidikan tergolong maju dan efisien. Fasilitas-fasilitas yang mendukung itu seperti perpustakaan yang lengkap, ruang baca, ruang diskusi yang nyaman, serta lingkungan yang kondusif. Yang ketiga adalah penguasaan skill. Skill sangat dibutuhkan di samping kepintaran akademis, karena di dunia pekerja skill yang lebih banyak berperan. Yang keempat adalah fleksibilitas. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang memberikan fleksibilitas setiap siswanya. Maksud dari kata-kata di sini adalah pada dasarnya setiap siswa itu tidak memiliki kepintaran atau minat bakat yang sama. Jadi diharapkan sekolah dapat membuat pendidikannya menjadi demokratis. Yang kelima adalah kesadaran literasi. Sebuah pendidikan dikatakan maju apabila minat baca peserta didiknya tergolong tinggi. Lalu yang keenam adalah kerjasama orang tua. Sebuah pendidikan tidak dapat dikatakan berhasil apabila orang tua tidak ikut campur dalam mendidik. Nah, dari kata-kata di sini perlu adanya kerjasama tim antara orang tua dan pihak sekolah dalam mendidik anak-anak untuk belajar. Oke, kita masuk ke topik yang keempat. Yang topik menurut saya sangat menarik. Sistem pendidikan Finlandia. Link YouTube-nya saya sertakan juga. Nah, kenapa saya di sini hanya menekankan kepada Finlandia dibanding negara-negara yang ke-10 tadi? Karena menurut saya sistem pendidikan Finlandia ini benar-benar demokratis, benar-benar unik, dan benar-benar bebas untuk anak muda, untuk anak-anak sampai remaja.
Nah, rahasia Finlandia menjadi negara dengan sistem pendidikan terbaik. Yang pertama, tidak ada pekerjaan rumah. Mengapa di Finlandia itu tidak ada pekerjaan rumah? Karena menurut mereka dengan tidak adanya pekerjaan rumah, maka siswa sepulang sekolah dapat mengerjakan hal-hal yang lain, hal-hal yang ingin ia pelajari. Jadi Finlandia tidak menerapkan sistem pekerjaan rumah. Yang kedua adalah jam sekolah hanya 20 jam dalam seminggu. Finlandia menjadi negara Eropa dengan jam pendidikan atau jam sekolah yang relatif yang paling singkat dibandingkan yang lain. Namun dengan mutu siswa-siswanya yang tertinggi dibanding negara Eropa yang lain. Lalu yang ketiga adalah sedikit teori banyak praktek. Nah, di Finlandia mereka mengutamakan kebahagiaan siswa-siswanya dalam belajar. Di sini mereka lebih banyak praktek dalam arti anak-anak boleh mempelajari apa yang mereka sukai. Mereka masak, mereka nyanyi, mereka nari atau apapun itu, karena di Finlandia ini guru-guru atau pemerintahnya berpendapat bahwa anak-anak itu masa kanak-kanak adalah masa yang singkat gitu. Jadi mereka tidak ingin membebankan siswa-siswanya dengan pelajaran-pelajaran yang abstrak, yang konkret. Maksud saya abstrak dan konkret ini adalah kita tidak tahu matematika nantinya berguna apa untuk kedepannya. Dan apa gunanya kita nggak tahu, kita mempelajari ilmu yang kita nggak tahu apa berguna di kehidupan kita ke depan. Nah, di Finlandia itu tidak terjadi. Gitu. Yang keempat adalah tidak ada ujian. Benar, di Finlandia itu tidak ada yang namanya ujian. Mereka hanya dengan sistem pendidikan seperti itu, mereka benar-benar tidak membebankan siswanya dengan hal-hal yang membuat siswanya itu menjadi stres, menjadi harus belajar untuk ujian. Tidak seperti 10 negara kebanyakan. 10 negara tadi yang saya sebutkan. Yang kelima, pendidikan yang gratis di seluruh wilayah. Jadi di Finlandia itu tidak ada yang namanya sekolah swasta. Karena dengan sekolah negeri pun memiliki kualitas yang sama di seluruh antero Finlandia. Jadi gak ada yang namanya sekolah swasta. Karena orang kaya sekalipun bakalan masukkan anaknya ke sekolah negeri. Karena mereka tahu mutu pendidikan sekolah negeri juga adalah yang terbaik. Nah, jadi di sini tidak ada yang namanya kesenjangan sosial. Anak orang kaya, anak orang biasa, atau anak dengan orang tua dengan ekonomi menengah ke bawah itu bersekolah di tempat yang sama. Gitu. Lalu yang keenam, memperkerjakan tenaga didik yang berkualitas. Ini juga, ini adalah kunci utamanya dari step-step negara. Dengan memperkerjakan kualitas, maksud saya dengan memperkerjakan tenaga didik yang berkualitas, membuat siswa-siswa atau orang yang diajarkannya juga berkualitas, juga menjadi orang-orang yang dengan kualitas pendidikan yang tinggi, gitu. Lalu seberapa efisienkah Finlandia dengan sistem pendidikan yang ini? Nah, bayangin, siswa-siswa di Finlandia itu minimal mereka bisa 2 bahasa, 3 bahasa. Mereka dibandingkan negara-negara yang lain, mereka lebih bisa menguasai banyak bahasa. Bahkan dibandingkan Indonesia, jauh gitu. Kenapa begitu? Karena sistem belajarnya yang demokratis. Jadi siswa-siswa mereka bisa memilih apa yang ingin mereka ketahui, apa yang mereka ingin pelajari dengan cara yang menyenangkan. Jadi mereka itu tidak
dibebankan dengan segala sesuatu yang namanya PR, ujian, segala macamnya seperti 10 negara kebanyakan. 9 negara, maksud kami 9 negara terbaik dengan sistem pendidikan terbaik. Oke, kita masuk topik yang kelima, yaitu kesimpulan. Menurut saya, kalian juga sudah bisa mengambil kesimpulan sendiri dari apa yang saya jabarkan tadi. Tapi begini, sejatinya pendidikan itu memang diperuntukkan untuk mempersiapkan generasi-generasi baru dengan sumber daya manusia yang unggul, yang nantinya akan menciptakan perubahan-perubahan besar dan nantinya akan memajukan negaranya. Tapi beberapa pendidikan atau kebanyakan pendidikan di dunia ini mereka memaksa murid-muridnya belajar gitu. Murid-muridnya harus bisa matematika, harus bisa seni, harus bisa sains, harus bisa IPA atau IPS atau apapun itu. Mereka secara tidak langsung memaksa anak-anak ini untuk terus berpacu untuk persaingan nanti ke depannya. Mereka hanya mencetak generasi-generasi yang akan datang untuk fokus ke dunia pekerjaan dengan mengkesampingkan kebahagiaan mereka sebagai anak-anak dan juga remaja. Kita ambil contoh Korea Selatan. Di Korea Selatan, sama seperti Indonesia, mereka sekolah dari Senin sampai Sabtu. Bahkan di hari Sabtu pun mereka harus sekolah dari pagi sampai sore. Di Korea Selatan, murid-murid sangat kecil memiliki waktu senggang, apalagi liburan. Karena prinsip mereka dengan terus bekerja atau belajar, anak-anak ini akan terus berpacu dan nantinya tidak akan terjadi kemunduran kepada mereka. Mereka dipaksa belajar secara tidak langsung 16 jam dalam sehari. Dan mereka juga wajib untuk les atau bimbingan. Kita ambil contoh yang lain, Hong Kong. Hong Kong menurut saya sistem pendidikannya sedikit berlebihan karena mereka terlalu banyak tes, mereka terlalu banyak ujian, terlalu banyak tes gitu. Jadi rata-rata ke-9 negara tersebut hanya mencetak siswa-siswanya atau pelajar untuk dapat berpacu ke depannya dengan mengesampingkan kebahagiaan atau masa muda anak-anak peserta didik. Mengapa Finlandia bisa menjadi negara dengan sistem pendidikan terbaik? Karena kuncinya anak-anak di sana belajar dengan bahagia. Tidak ada rasa tekanan, tidak ada rasa stres, yang nantinya akan menciptakan anak-anak ini menjadi manusia yang bahagia juga. Di Finlandia itu tingkat kematian akibat stres, tingkat bunuh diri itu sangat kecil dibandingkan ke-9 negara tadi. Jadi mereka memang mencetak anak-anak itu untuk menjadi manusia yang bahagia. Bukan manusia dengan sistem tapi seperti sapi perah yang hanya belajar, akhirnya kerja tanpa memikirkan kesenangan diri sendiri itu. Masa-masa yang indah kadang terlewati begitu saja dan digantikan oleh belajar. Nah, sekian presentasi dari saya.
Apabila ada kekurangan serta kata-kata saya yang kurang jelas ataupun menyakiti menyakiti hati para pendengar, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga kita menjadi orang yang bahagia. Dadah.